Pada video kali ini, saya diberi masukan oleh teman-teman, kenapa tidak menceritakan kejadian-kejadian di ruang kelas yang sering saya ceritakan gitu. Karena memang kalau kumpul-kumpul dengan teman-teman, saya biasanya disuruh untuk menceritakan kejadian-kejadian yang terjadi di ruang kelas. Ya, pastinya cerita ini berkaitan dengan hal-hal mistis, teman-teman. Dan teman-teman saya mau hal itu dibuat dalam video. Nah, karena mumpung channel ini akan membahas hal-hal gaib yang terjadi di Bali khususnya tiap akhir pekan. Jadi di video kali ini teman-teman akan mendengarkan cerita rangkuman saya tentang pengalaman pribadi saya yang bersinggungan langsung dengan orang-orang yang bisa melihat hal-hal yang gaib. Jadi bukan dari saya sendiri, teman-teman ya. Tapi saya hanya ada di momen itu ketika hal ini terjadi begitu. Ya, memang sih begini ya. Kalau kita berbicara tentang sekolah, pasti tidak akan lepas dari hal-hal yang berbau gaib. Saya rasa teman-teman juga pasti pernah memiliki pengalaman-pengalaman mistis tentang sekolah, teman-teman ya. Nanti silahkan teman-teman komen di kolom komentar ya. Jika ada pengalaman, kita akan baca bersama-sama ya. Hitung-hitung selingan dari belajar aksara Bali kan. Oke. Nah, begitu pula dengan saya, teman-teman. Karena saya kebetulan akrab dengan sekolahan, jadi banyak cerita tentang sekolah yang bisa diceritakan. Memang tidak melihat langsung ya, tetapi mengalami bersama dengan teman atau adik-adik yang sekolah di sana. Nah, ada dua cerita yang akan saya bagikan di video kali ini. Nah, saya mulai dari cerita yang pertama ya. Katakanlah nama adik kita ini adalah Dewi. Nah, kejadian yang dia ceritakan kepada kami waktu itu, karena ada saya dan satu lagi teman guru yang juga mendengarnya. Kejadian ini saat Dewi kelas 4 SD di salah satu SD di Denpasar Barat gitu ya. Nah, menurut keterangan dari orang tuanya, memang dari kecil saat awal masuk ke sekolah, Dewi ini memang merasa takut dan nggak berani masuk ke area sekolah gitu. Nah, menurut penuturan ayahnya, Dewi memang memiliki kemampuan khusus untuk melihat sosok dari makhluk niskala atau makhluk gaib. Nah, saat dia datang ke sekolah di hari pertama, dia tidak berani masuk ke kelas, ke areal sekolah tepatnya ya, karena melihat ada sosok yang menyeramkan di depan gerbang. Mungkin bagi orang yang tahu, dikatakan ini adalah salah satu penunggu dari areal sekolah ya. Jadi ada yang juga yang menyebut tapi ini Ratu Ngurah gitu ya. Nah, dia bisa mendeskripsikannya, teman-teman. Jadi yang dilihat di depan gerbang memiliki taring yang sangat panjang dan kuku yang juga panjang gitu ya, dan sangat menyeramkan memang. Nah, saat itu ayahnya tahu bahwa Dewi ini pasti sedang melihat sesuatu karena Dewi tiba-tiba menjerit begitu. Nah, belum selesai dengan hal itu. Nah, ketika masuk areal sekolah, Dewi kembali melihat ada sosok tinggi besar hitam yang sedang menyilangkan tangannya di depan dada sambil memperhatikan anak-anak yang sedang bermain di lapangan. Nah, sampai sekarang pun sosok itu katanya ya masih ada dan sesekali menampakkan diri.
Nah, kalau kita telusuri lagi, tapi ulun ya, ini sepertinya Dewi melihat sosok Ratu Gede ya, Ratu Gede yang berstana di areal Penunggu Karang ya. Nah, kemudian waktu itu ya, Dewi memang sempat terkejut, tapi sekarang karena sudah sering dimunculkan, Dewi tidak terlalu terkejut lagi karena sudah terbiasa katanya. Dan yang serunya justru mereka ini adalah pelindung dari sekolah itu gitu, menurut penuturan Dewi. Nah, ini teman-teman, kenapa kami bisa bercerita bersama Dewi dan akhirnya sekarang tahu Dewi punya kemampuan itu? Karena kemarin, begini ceritanya ya. Kemarinnya tiba-tiba Dewi menangis luar biasa di sekolah gitu. Akhirnya orang tuanya kami telepon dan akhirnya diajak pulang duluan. Dewi kita persilahkan untuk pulang duluan. Nah, keesokan harinya saat Dewi sudah mulai tenang dan berani untuk datang ke sekolah, kami tanyai Dewi. Nah, asiknya Dewi mau diajak bercerita begitu ya. Nah, kita tanya Dewi, kenapa tiba-tiba kemarin nangis gitu. Dan Dewi memang kemarin ini nangis ketakutan gitu ya, nangis histeris ketakutan. Nah, itu katanya pada saat pelajaran dimulai sekitar jam 11, jam 12 yang menjelang istirahat kedua, Dewi ini sudah merasakan tidak nyaman berada di kelas. Dewi mendengar bahwa pintu kelas ada yang mengetuk gitu ya. Mengetuk-ngetuk beberapa kali. Tapi kan biasanya ketika ada yang mengetuk-ngetuk, pasti bapak atau ibu guru yang ada di kelas mempersilahkan untuk masuk gitu. Tapi pada saat itu hanya Dewi saja yang mendengar suara itu, suara pintu yang sedang diketuk itu gitu. Nah, yang akhirnya beberapa kali tidak ada yang masuk kelas, bapak guru juga tidak ada yang perhatian. Waktu itu Dewi mulai melihat ke arah pintu, teman-teman. Nah, di sini betapa terkejutnya Dewi ya, karena pada saat itu dia melihat sosok neneknya yang menenggokkan kepalanya gitu. Ya, dia gimana ya, mendongakkan gitu ya. Jadi kepalanya menoleh, hanya kepalanya saja yang menoleh, badannya masih berada di belakang pintu menoleh ke arah Dewi. Nah, itu yang membuat Dewi nah ini merinding saya nih. Itu yang membuat Dewi tiba-tiba histeris menangis gitu. Menangis sejadi-jadinya karena neneknya ini sudah meninggal gitu. Kenapa nenek yang sudah meninggal tiba-tiba menenggokkan kepalanya persis di pintu kelas saat pelajaran berlangsung gitu ya. Wah, teman-teman, ini merinding saya nih ya. Nah, awalnya dia memang melihat sosok yang tidak asing katanya berseliweran di jendela kelas gitu ya. Dia seperti merasa ada yang sedang melihatnya gitu ya, memperhatikannya dia di jendela kelas. Kan biasanya memang dari kalau jendela sekolahan kan kita bisa melihat ke arah luar kalau melihat dari jendela, kan jendelanya tidak terlalu tinggi kan. Nah, itu karena baru pertama kali Dewi melihat hal itu, dia menangis ya, dia kaget banget katanya. Nah, kami yang mendengar ceritanya pun kaget luar biasa ya, merinding-merinding juga pada saat Dewi menceritakan itu. Nah, beberapa hari setelah dia cerita, jadi kami lebih dekat ke Dewi, terutama saya ya, karena penasaran saya. Jadi tiap hari ketika ketemu Dewi, saya tanya biasanya, Dewi, hari ini ada nggak gitu. Ya karena Dewi orangnya jujur gitu ya, lugu. Jadi kalau ada, Dewi bilang ada. Kalau tidak, Dewi bilang tidak ada gitu. Nah, hari ini tidak ada Pak. Nah, biasanya Dewi bilang begitu kan.
Nah sesekali waktu itu sempat saya tanya, eh, kan biasa emang ketika istirahat, hari ini ada Dewi, hari ini ada nggak, jangan aneh ini, hari ini nggak ada Pak, kata Dewi, tapi kemarin ada gitu. Nah yang kemarin itu gimana gitu? Yang kemarin saya didatangi oleh nenek saya lagi, dia bilang gitu. Nah nenek hanya jalan-jalan di lapangan saat anak-anak bermain. Wah, saya tanya lagi, apa nenek tidak ditabrak sama adik-adik yang berlarian itu seperti itu? Kan anak-anak memang biasa lari-lari di lapangan. Nah Dewi jawab, tidak Pak, nenek kan tidak bisa ditabrak, kan sudah meninggal gitu. Dengan polosnya Dewi berbicara seperti itu. Wah, mendengar jawaban itu waktu itu merinding luar biasa saya ya. Nah sampai akhirnya Dewi bisa mulai berkomunikasi dengan neneknya itu, katanya, walaupun neneknya hanya mau mendengar saja tanpa menjawab curhatannya Dewi, hanya senyum-senyum dan angguk-angguk saja gitu. Kalau dia sedang duduk diam, berarti dia sedang ngobrol dengan neneknya, katanya. Tiap bertemu saya tanyakan, apakah hari ini nenek Dewi ada datang ke sekolah? Saya tanya gitu biasanya. Kalau ada dia bilang ada, kalau tidak dia bilang tidak ada gitu ya. Dan sempat waktu itu saya tanya, apa neneknya Dewi dibiarkan masuk oleh sosok yang besar yang Dewi lihat di depan itu? Saya tanya begitu. Dewi bilang, iya Pak, nenek udah minta izin dan diberikan masuk kok. Jadi kan nenek bisa lewat, makanya nenek datang gini ngunjungin saya. Wah, Dewi bilang begitu teman-teman. Nah, ini memang salah satu cerita yang sering saya ceritakan karena ini memang benar-benar luar biasa ya. Kalau kita mendengar pengakuan Dewi langsung mungkin akan lebih bagus lagi. Tapi kalau sekarang Dewi kelas berapa ya sekarang ya? Mungkin udah kuliahan mungkin Dewi sekarang. Nah, yang kedua teman-teman ya, yang kedua ini kejadian ini ketika saya sudah kelas 2 SMA. Bukan kelas 2, waktu kelas 1 SMA, di kelas SMA. Jadi cerita ini bersumber dari guru fisika yang mengajar waktu kelas 1 SMA gitu. Nah, sekolah saya ini adalah salah satu sekolah SMA yang lumayan besar ya di Denpasar gitu. Konon merupakan salah satu yang terluas katanya ya. Nah, gini, beliau bercerita pada saat saya atau kami, katakanlah kami sedang les fisika bersama beliau, itu kejadiannya sekitar jam 3 sore. Akan selesai sekitar jam 3 sore gitu ya. Nah, di dekat kelas di lapangan utara waktu itu. Saat itu beliau mengajar les di kelas sebelah. Nah, kejadiannya ini ketika beliau mengajar les fisika di kelas sebelah. Nah, jadi beliau menceritakan kejadian keesokan harinya kepada kelas saya gitu ya. Jadi kejadiannya juga persis. Kejadiannya sama persis sekitar jam 3 seperti saat ini. Bedanya hanya beda kelas saja. Nah, usai les dan ngabsen. Jadi ceritanya begini, ketika les sudah berakhir, seperti biasa beliau akan mengabsen siswa-siswa yang hadir pada saat les itu. Nah, beliau sudah buru-buru nih untuk mengunci kelas gitu ya. Tiba-tiba ketika beliau akan mengunci kelas, nah beliau pasti akan ditinggal sendiri oleh teman-teman atau siswa yang lain gitu ya. Jadi beliau keluar kelas kemudian bersiap untuk mengunci. Nah, dari dalam kelas didengar ada suara, "Pak, saya belum diabsen," gitu. Suara laki-laki ya, suara anak laki-laki, katanya, "Pak, saya belum diabsen." Wah, Pak Guru waktu itu bilang, "Oh, sorry gitu. Untung belum saya kunci." Nah, dibuka lah pintu itu lagi, dan betapa kagetnya beliau ya, karena di dalam ruangan itu tidak ada anak lagi gitu. Wah, ini merinding saya nih ya. Jadi waktu itu beliau mungkin merasa, wah saya udah capek kayaknya nih. Beliau dalam hatinya berkata seperti itu. Akhirnya
beliau kembali mengunci pintu ya, akan mengunci pintu. Nah, betapa kagetnya beliau ketika mendengar suara dari dalam. Pak, kami belum di absen. Adalah suara perempuan yang mengatakan, "Pak, kami belum di absen." Gitu. Nah, tadi suara laki-laki dan sekarang suara perempuan. Nah, saat itu beliau langsung kabur ya teman-teman. Jadi beliau langsung kabur waktu itu tanpa mengunci pintu, kata beliau. Toh juga sudah ada waker, sudah ada penjaga, jadi tidak masalah sebenarnya. Nah, jadi itu yang diceritakan oleh Pak Guru Fisika saya, dan biasanya memang saya ceritakan lagi kepada teman-teman yang mau mendengar cerita-cerita seperti ini. Nah, sebenarnya banyak sekali cerita di SMA ini ya teman-teman ya, ketika saya sekolah gitu. Mungkin di video lainnya akan coba saya ceritakan ya. Kalau bisa nanti akan mengajak juga teman-teman yang seangkatan agar mau bercerita, karena kami memiliki pengalaman-pengalaman yang seru juga gitu ya. Nah, teman-teman, jadi video ini saya akan cukupkan ya, saya cukupkan. Jadi mohon dukungannya teman-teman ya, karena setiap hari Jumat, Sabtu atau Minggu kita akan selingi channel ini dengan ngobrol tentang hal-hal yang berbau gaib seperti ini ya. Nah, teman-teman, terima kasih banyak sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir, dan saya akhiri ya, saya tutup dengan Pramosanti. Om Santi 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 Om. Oke, matur suwun semua, jaga kesehatan selalu.